Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang pemeriksaan mekanisme katup. Ya, di sini pada mekanisme katup saya akan mencoba melakukan langkah-langkah bagaimana caranya kita dalam melakukan penyetilan katup, baik itu katup masuk dan katup buang. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan langkah kerja dalam penyetilan katup, sebaiknya kita persiapkan dulu atau memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memperhatikan lingkungan kerja, memperhatikan kebersihan lingkungan kerja. Semisal membersihkan debu, membersihkan oli yang berceceran pada lantai. Selanjutnya, membersihkan alat-alat atau peralatan-peralatan yang berada di lingkungan kerja yang tidak terpakai, ya, nanti yang menyebabkan akan mengganggu kita dalam saat kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, keselamatan dan keselamatan kerja yang kita pakai adalah memakai kostum kerja. Ya, kostum kerja yang kita pakai semacam misal baju praktek, celana praktek, dan sepatu praktek. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu segala macam alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum overhaul mekanisme katup dan melakukan penyetelan katup masuk dan katup buang. Untuk alat-alat yang kita butuhkan pada praktikum penyetelan katup masuk dan katup buang pada mekanisme katup, yang pertama adalah menyediakan kunci-kunci yang kita gunakan seperti yang pertama kunci ring 19. Kunci ring 19 nanti berguna atau kita manfaatkan dalam melakukan memutar puli pada engine. Selanjutnya menyediakan obeng min. Obeng min ini kita gunakan nanti adalah untuk melakukan penyetelan katup. Selanjutnya kunci ring ukuran 12 mm. Ini nanti kita pakai pertama melepas tutup kepala silinder, dan kedua untuk melakukan penyetelan katup juga. Setelah alat-alat yang kita butuhkan telah disediakan, kita juga memerlukan beberapa alat ukur. Ya, alat ukur yang kita gunakan di sini yang pertama vernier caliper atau jangka sorong. Fungsinya adalah untuk nantinya sebagai kalibrasi alat pengukuran lainnya. Yang kedua filler gauge. Ya, filler gauge bentuknya seperti ini, bisa saya buka. Filler gauge. Di sini filler gauge ini banyak ukurannya. Ada ukuran yang terkecilnya di sini sampai 0,05. Ya, ini untuk ukuran terkecilnya 0,05, dan ukuran terbesarnya adalah 1,0. Ya, selanjutnya alat ukur yang mungkin kita butuhkan adalah vernier caliper. Ya, vernier caliper ini kotaknya. Atau istilah lainnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya adalah sebagai kalibrasi. Kalibrasi kemungkinan vernier caliper ini atau filler gauge ini memastikan berapa ukuran pastinya. Cara menggunakannya seperti ini. Ya, seperti ini. Terus kita baca. Nah, setelah peralatan kita, alat dan bahan kita sediakan,
Nah, di sini kita juga mempersiapkan buku panduan. Buku panduan ini berfungsi sebagai panduan kita dalam melaksanakan praktek. Ya, di sini saya memakai buku panduan Toyota seri Neo Step. Ya. Terus selanjutnya kita sediakan juga kotak atau wadah penampung bensin. Ya, bensin di sini kita gunakan untuk mencuci alat-alat atau peralatan-peralatan kerja kita nanti setelah kita selesai melaksanakan praktek. Selanjutnya, bahan yang perlu kita siapkan adalah bahan prakteknya. Bahan praktek di sini, ya seperti kita lihat di sini. Di sini terpasang unit mekanisme katup pada kepala silinder. Ya, di sini mekanisme katup terpasang pada engine stand. Engine stand di sini adalah jenis motor Toyota seri 5K. Ya, itulah kira-kira alat-alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktek ini. Sekarang kita mulai masuk melakukan praktek dalam menyetel katup. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melepas tutup kepala silinder dari kepalanya. Ya, kunci yang akan kita gunakan untuk melepas tutup kepala silinder adalah kunci 12 yang telah kita sediakan sebelumnya. Kunci 12 ring. Jadi kita lepas, ini kita buka. Setelah baut tadi longgar, kita lepas. Kita taruh bautnya pada meja kerja. Ya, disusun rapi. Tujuannya agar baut-baut tidak berserakan. Selanjutnya kita lepas tutup kepala silinder dan kita letakkan juga di meja kerja. Setelah kepala silinder kita lepas, ya, di sini kita melihat mekanisme katup yang ada pada kepala silinder. Ya, bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katup yang terdiri dari 4 buah katup masuk dan 4 buah katup buang. Jadi di sini kita lihat jenis engine yang kita bongkar memakai 4 silinder. Yang masing-masing silindernya ada katup masuk dan katup buang, katup masuk dan katup buang, dan seterusnya. Ya, sekarang bagaimana kita mengetahui yang mana katup masuk dan katup buang? Ya. Katup yang berhubungan ke saluran buang atau istilahnya exhaust manifold itu adalah katup buang. Sedangkan katup yang berhubungan ke saluran intake manifold atau katup masuk disebut dengan katup masuk. Ya, katup hisap. Ya, ini kita lihat berarti berhubungan ke exhaust atau saluran buang, berarti ini katup buang, ini katup masuk, ini katup masuk, ini katup buang, ini katup buang, katup masuk, dan katup buang. Ya, ada 4 katup masuk dan 4 katup buang, atau masing-masing silinder mempunyai 1 buah katup masuk dan 1 buah katup buang. Ya, selanjutnya sebelum kita melakukan penyetelan, kita coba dulu ukur celah katup masuk dan katup buang. Ya, kita ambil sampel saja satu, ya, menggunakan alat ukur yang kita sediakan tadi, filler gauge. Ya, kita ambil di sini misalnya melakukan penyetelan katup masuk dan katup buang pada silinder 1. Ya, pada silinder 1. Ini bagian depan, ini bagian belakang mesin ya. Bagian depan ini berhubungan, di sini ada kipas. Kalau untuk bagian belakang ada flywheel. Ini flywheelnya di sini berhubungan ke kopling dan transmisi. Jadi kita periksa di sini dulu ya untuk sampel. Ini katup buang. Ini katup buang. Kalau katup buang sesuai dengan buku yang saya baca 0,30 kita gunakan ya, ini
pada pilar 0,30. Di sini ada angkanya 0,30. Ya. Untuk memastikannya kita gunakan jangka sorong. Ya, betul 0,30. Nah, selanjutnya kita pasang ke sini. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memutar puli pada posisi 0 derajat. Tujuannya di sini adalah untuk melihat atau memposisikan pada posisi tok 1 dan tok 4. Ya, alat yang kita gunakan yaitu kunci ring 19 yang telah kita sediakan tadi. Ya, kita posisikan di sini. Kita putar berarah jarum jam. Terus ya, setelah puli kita putar, ya di sini kita bisa lihat tanda coakan pada puli. Ya, posisikan tanda coakan ini pada posisi 0 derajat. Ya, ini bisa kita lihat tanda coakan pada 0 derajat. Ya, di sini untuk mencari tok 1 atau tok 4. Ya, setelah ini, ya, langkah selanjutnya, ya kita belum tahu posisinya sekarang ini. Apakah tok 4 atau tok 1. Ya, bagaimana kita menentukan ini posisi tok 4 dan tok 1? Tok 1 artinya di sini adalah piston 1 berada pada posisi akhir langkah kompresi. Sedangkan piston untuk tok 4 berarti dia piston 4-nya berada pada akhir langkah kompresi. Ya, cara yang pertama bisa kita lihat dengan membuka kepala rotor. Ya, di sini. Ya, di sini. Jadi kepala rotor di sini menunjukkan ke arah piston 4. Berarti kita menyimpulkan di sini adalah posisinya adalah tok 4. Ya. Untuk piston 4, untuk 4, berarti yang akan kita ukur di sini adalah kalau kita berurutan ini isinya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti yang akan kita ukur di sini adalah piston atau celah katup pada 4 ini yang kita buat 4, 6, 7, 8. Ya, katup 6, katup 4, katup 6, katup 7, katup 8. Ya, sebelum kita lakukan penyetelan, ya, kita coba dulu mengukur berapa besar katup masuk dan katup buang yang ada pada engine ini. Ya, sebagai sampel kita ambil pada posisi piston 1. Dari sini. Ya, perlu kita ketahui sesuai buku manual yang saya baca, untuk celah katup masuknya adalah 20 sampai 25, maksudnya 0,20 sampai 0,25 mm, sedangkan untuk katup buang 30 mm. Ya, di sini kita cari, lihat nah ini berarti ini ada 2. Ini 20. Nah ini 30. Ya, kita memakai di sini pengukurannya adalah yang ini, yang 2 ini aja kita pakai 20 dan 30. Artinya ini untuk katup masuk dan ini untuk katup buang. Sekarang kita coba pakai yang ukuran 0,30 untuk katup buang dulu. Ya. Ya, bisa kita lihat ya, ini terlalu longgar, sangat longgar sekali. Ya, ini yang akan kita setel nanti. Untuk katup masuknya juga terlalu longgar, yang kita menggunakan ukuran 0,20. Ini terlalu longgar. Juga
harus kita setel nantinya. Ya, mungkin bisa kita catat di sini. Ya, hasil pengukuran katup masuk sebelum penyetelan terlalu longgar. Ini juga 3. setelah kita mendapatkan hasil ukuran tadi sebelum melakukan penyetelan, ya langkah selanjutnya kita akan melakukan penyetelan. Di sini kita ambil saja satu sampel penyetelan posisi pada piston 4, katup masuk dan katup buang. Ya. Cara penyetelannya, yang pertama alat yang kita butuhkan kunci ring ukuran 12, obeng minus, dan filler gig. Ya. Cara pengukurannya itu yang pertama kita posisikan kunci ring pada mur di sini, terus ya kita pasangkan filler gig ini untuk katup buang, berarti ukurannya yang 0,30. Ya ini yang kita pakai. Ya, kita kencangkan dulu. Sang. Tiga. Posisinya filler gig kita taruh di celah katup dan obeng min kita bisa setel dengan sini. Ya, sini. Ya, sampai hasilnya nanti filler ini terasa serat. Oke. Nah, ini udah serat, terasa serat. Ya, tapi masih bisa apa ya, tapi serat. Nah, ini dia celahnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini kita tahan, kita pasangkan kunci ring pada baut. Ya, ini biar lebih aman, biar dia tidak bergerak. Tetap ini kita pasang di sini, posisikan di sini, lalu kita kunci. Ya, ingat posisi tangan kiri kita yang memegang kunci ring, jangan sampai bergerak. Ini dia kunci. Maksud saya posisi obeng jangan sampai bergerak. Nah, ini kita kunci. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan penyetelan pada katup buang, kita lakukan penyetelan pada katup masuk. Ya, prosesnya sama. Ya, kita posisikan alat ukur. Ya, untuk katup masuk tadi 0,20, kita pakai di sini yang angkanya 0,20. Kita posisikan pada celah katup. Kita setel baut kepala katup dengan menggunakan ubi obeng min atau obeng minus, ya, sampai dia mendapatkan serat. Nah, ya, seperti ini. Ya, sama prosesnya seperti tadi ya. Serat. Ya, setelah kita dapat, kita biarkan filler di sini. Kita lepas baut di sini, dan posisi tangan kiri kita yang memegang obeng minus harus jangan sampai bergerak, dan ini kita putar perlahan. Selesai. Setelah selesai kita coba lagi yang ukuran, ya, yang ini. Ya, ini dia serat ya. Dia bisa bergerak tapi terasa serat, ada yang mengganjal. Ya, inilah ukurannya 0,20. Baiklah, cara tadi begitulah kira-kira cara kita dalam melakukan penyetelan katup ya. Ini berlaku juga dalam melakukan penyetelan katup pada piston yang lainnya, yaitu piston 3, 2, dan 1.
Ya, seperti saya bilang tadi, saya tidak akan mengukur ke semua bagian celah katup masing-masing piston. Kita ambil hanya sampel pada piston 4 saja. Ya, di sini. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan penyetelan katup, ya kita akan memasang kembali, ya memasang tutup kepala silinder. Masang kunci-kunci. Dalam memasang pengikat atau kunci dari kepala silinder ini, ya jangan langsung dikunci rapat satu. Ya, kunci seperti ini, ya diganti-gantikan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi slip. Setelah tutup kepala silinder terpasang, ya artinya kita telah selesai melakukan penyetelan katup. Ya, langkah selanjutnya kita akan membereskan kunci-kunci dan alat ukur yang kita pakai tadi. Ya, ini kunci, ya, sebelum merapikan, ya di sini kita bersihkan kunci dulu menggunakan bensin pada wadah yang telah kita sediakan tadi. Ya, dilap dengan kertas mayun. Jari tangan biar bersih. Sekianlah tutorial yang saya lakukan dalam melaksanakan penyetelan katup atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyetelan katup. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.